Kita semua pernah kan di posisi itu? Begitu ada konflik, ada masalah, refleks pertama kita adalah cari siapa yang salah. Tapi gimana kalau ternyata cara itu justru yang bikin masalahnya nggak kelar-kelar? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba tukar jubah hakim yang kita pakai dengan helm proyek seorang arsitek. Ini sebuah pergeseran cara pandang yang bakal mengubah total cara Anda melihat setiap masalah. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Kalau lagi ada masalah, entah di kantor, di rumah, seberapa cepat pikiran kita langsung lompat buat nunjuk jari? Ini pasti gara-gara dia. Harusnya kamu tuh jangan gitu. Naluri buat nyalahin orang ini kuat banget kan? Rasanya alami. Tapi, gimana kalau saya bilang justru naluri purba itulah yang ngejebak kita? Ngejebak kita dalam lingkaran kegagalan yang sama, lagi dan lagi. Nah, disinilah letak perbedaannya kelihatan jelas banget. Pola pikir si hakim itu ibarat detektif yang tugasnya cuma satu, cari kambing hitam. Fokusnya selalu menjatuhkan vonis moral. Siapa yang benar, siapa yang salah. Pendekatannya tuh reaktif, emosional. Sebaliknya, arsitek, dia nggak tertarik sama drama-drama kayak gitu. Dia bekerja kayak insinyur yang lagi lihat mesin rusak. Fokusnya ke struktur. Pertanyaannya bukan siapa, tapi bagaimana. Bagaimana komponen-komponen sistem ini saling terkait sampai akhirnya menciptakan kegagalan. Tujuannya bukan menghukum, tapi mendiagnosis. Oke, mari kita selami ini lebih dalam lagi ya. Untuk bisa benar-benar keluar dari jebakan saling menyalahkan, kita tuh harus mau mengadopsi identitas yang sama sekali baru, identitas seorang arsitek masalah. Jadi, dalam prakteknya, ini artinya apa? Seorang arsitek masalah itu melakukan satu hal yang sangat krusial. Dia memisahkan orang dari masalahnya. Masalah itu nggak lagi dilihat sebagai cerminan karakter yang buruk, tapi sebagai hasil dari sebuah sistem yang gagal, mungkin komunikasinya yang ambigu, ekspektasinya yang nggak sinkron, atau prosedurnya yang emang udah cacat dari awal. Mereka bekerja dengan netralitas kayak seorang ahli bedah, membedah masalah tanpa ikut-ikutan baper. Nah, ini poin yang penting banget. Seringkali orang datang ke kita itu bukan untuk cari solusi, tapi cuma cari pembenaran. Aku bener kan? Dia yang salah kan? Memberikan validasi emosional secara buta, iya kamu pantas kok marah, itu memang terasa enak saat itu, tapi sebetulnya itu adalah pengkhianatan intelektual. Kenapa? Karena kita justru ngunci mereka dalam mentalitas korban. Sebaliknya, seorang arsitek itu pakai yang namanya empati kognitif. Artinya gini, Anda berusaha sekeras mungkin untuk ngerti kenapa seseorang bisa mikir kayak gitu tanpa harus setuju sama emosi atau kesimpulannya. Tujuannya adalah memahami peta berpikir dia, bukan membenarkan perasaannya. Lalu, gimana caranya seorang arsitek ini bekerja? Mereka nggak beroperasi dengan tangan kosong loh. Ada 3 alat berpikir utama yang mereka pakai untuk membongkar konflik tanpa emosi. Yuk kita bedah satu persatu. Alat pertama namanya pemikiran sistemik. Jadi, alih-alih nanya siapa yang salah, kita ganti pertanyaannya jadi sistem apa yang gagal. Bayangin deh dalam sebuah kemitraan bisnis. Si A jadi defensif. Kenapa? Oh, ternyata karena instruksi dari si B itu selalu nggak jelas. Nah, sikap defensif si A ini dilihat sama si B sebagai bukti ketidakmampuan, makanya si B jadi suka micromanagement. Dan tentu saja, micromanagement ini justru bikin si A makin defensif. Nah, ini namanya lingkaran setan atau putaran umpan balik negatif. Nyalain si A atau si B nggak akan nyelesain apa-apa. Yang harus diubah adalah struktur interaksi mereka, misalnya dengan bikin protokol komunikasi yang super jelas. Selanjutnya, pemikiran prinsip pertama. Kalau tadi pemikiran sistemik itu memetakan hubungan antar elemen, alat yang ini fungsinya buat membedah inti dari masalah itu sendiri. Ini tuh kayak pisau bedah yang ngupas semua drama, semua asumsi, semua cerita, sampai yang tersisa cuma fakta yang paling dasar. Bayangin pertengkaran soal cara mendidik anak. Narasi dramatisnya, kamu tuh terlalu keras versus kamu tuh terlalu lembek. Prinsip pertamanya apa? Tujuan kita bersama adalah anak yang mandiri dan bahagia. Metode A terbukti menghasilkan kemandirian, metode B tidak. Titik. Semua emosi dan ego yang lain itu cuma kebisingan yang mengganggu. Dan yang terakhir adalah analisis akar masalah atau RCA. Ini adalah alat investigasi yang terstruktur. Logikanya sederhana banget. Kalau Anda cuma motong rumput liar di permukaannya aja, ya dia bakal tumbuh lagi kan? Anda harus cabut sampai ke akarnya. Nah, RCA ini menggeser seluruh energi kita. Dari yang tadinya sibuk nyari siapa yang harus dihukum, jadi fokus nyari bagian mana dari sistem operasional yang harus diperbaiki, biar masalah yang persis sama nggak mungkin kejadian lagi di masa depan. Oke, teori-teori ini mungkin kedengarannya bagus ya, keren, tapi beneran berhasil nggak sih di dunia nyata?
Coba kita lihat sebuah studi kasus yang sangat kuat, yang ngebuktiin betapa efektifnya pendekatan yang bebas dari saling menyalahkan ini. Perbandingan ini luar biasa. Industri penerbangan itu adalah industri komersial paling aman di dunia. Kenapa bisa? Karena mereka menganut budaya adil atau just culture. Waktu ada insiden, mereka nggak langsung mecat pilotnya. Mereka bongkar kotak hitam, analisis datanya, dan cari kelemahan sistemik apa yang memungkinkan kesalahan itu terjadi. Hasilnya, transparansi total, orang nggak takut lapor. Sebaliknya, industri kesehatan secara historis itu terjebak dalam budaya menyalahkan. Kalau ada kesalahan medis, respons pertamanya adalah cari perawat atau dokter untuk dihukum. Akibatnya apa? Orang jadi takut laporin kesalahan, dan kelemahan sistem yang sama terus berulang, memakan korban lagi dan lagi. Dan inilah kebenaran psikologis di baliknya. Saat orang merasa dihakimi atau terancam, secara otomatis mekanisme pertahanan diri mereka aktif. Mereka akan menyembunyikan kebenaran, memanipulasi fakta, dan bahkan nyerang balik. Jadi, sebuah lingkungan yang bebas dari ancaman penghakiman itu bukan sekedar suasana kerja yang enak. Bukan. Itu adalah syarat mutlak untuk mendapatkan data yang jujur, data yang kita butuhkan untuk benar-benar menyelesaikan masalah. Menggunakan alat-alat analisis setajam ini tentu butuh landasan etis yang kuat. Gimana caranya kita bisa membongkar masalah secara objektif, tanpa merendahkan martabat orang-orang yang terlibat di dalamnya? Jawabannya ada pada sebuah kebijaksanaan yang mendalam. Kisah ini adalah analogi yang brilian banget. Bayangkan, ada 3 orang bersaudara terjebak dalam masalah yang secara matematis mustahil diselesaikan. 17 nggak bisa dibagi 2, 3, atau 9. Mereka bisa aja saling menyalahkan, berantem. Tapi apa yang dilakukan Imam Ali? Beliau tidak menyalahkan para ahli warisnya. Beliau merestrukturisasi masalahnya. Dengan meminjamkan satu unta ke dalam sistem, beliau mengubah parameter perhitungannya. Tiba-tiba, masalah yang mustahil jadi bisa diselesaikan dengan adil. Dan setelah selesai, unta pinjaman itu dikembalikan. Inilah pemikiran arsitek level tertinggi. Jangan salahkan orangnya, ubah sistemnya. Dan lihat contoh yang satu ini. Alih-alih bereaksi terhadap hinaan, yaitu gejalanya, Imam Hasan langsung mendiagnosis akar masalahnya. Pria ini menghina karena apa? Oh, dia seorang musafir, orang asing. Kemungkinan besar dia lelah, lapar, dan mungkin bingung atau takut. Dengan menawarkan solusi untuk kebutuhan objektifnya, makanan, tempat tinggal, permusuhan yang ada di permukaan itu langsung menguap begitu saja. Ini mengajarkan kita sebuah prinsip yang sangat kuat, selesaikan kebutuhan yang mendasarinya, dan seringkali konflik di permukaan akan hilang dengan sendirinya. Jadi, setelah melihat semua ini, kita sampai pada sebuah pilihan, sebuah persimpangan. Kita bisa terus beroperasi sebagai hakim, terjebak dalam drama saling menyalahkan yang gak ada habisnya, atau kita bisa memilih untuk menjadi seorang arsitek. Inilah inti dari pergeseran mental yang kita bicarakan. Setiap poin ini adalah sebuah pilihan sadar. Dari yang tadinya nanya, siapa yang salah? Kita ganti jadi, bagian sistem mana yang gagal? Dari yang tadinya cuma memvalidasi perasaan, kita berusaha keras untuk memahami perspektif. Kita berhenti mencoba memperbaiki orang, dan mulai fokus merancang ulang interaksi dan sistemnya. Ini adalah lompatan dari reaksi emosional yang buta menuju diagnosis objektif yang tajam. Dari solusi tambal sulam menuju solusi yang permanen. Saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Coba pikirkan satu saja konflik paling kusut dalam hidup Anda saat ini. Entah itu di pekerjaan atau di kehidupan pribadi. Sekarang, bayangkan seandainya Anda mencoba melihat masalah itu bukan sebagai pertarungan antara siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi sebagai sebuah mesin yang rusak, yang butuh didiagnosis. Kira-kira apa yang akan Anda temukan jika Anda berhenti mencari penjahatnya dan mulai mencari cetak biru dari masalah itu sendiri?